Yuk kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Amin, amin, haleluya. Saya bingung kenapa di framing opa-opa Korea dari minggu lalu tuh. Begitu saya turun dari lantai 2, Iwasi Pro, opa gitu kata. Waduh, tadinya saya pikir opa udah tua gitu. Jadi agak ini juga ya. Tapi saya bingung, sebenarnya kan enggak lah ya. Opa-opa Korea, maksud saya lebih ke Latin Argentina gitu ya. Apa sih ya? Oke. Thank you ya teman-teman. Dan tentunya Pastor Aldo ya, Tena juga yang nggak tahu ikut online, pasti ikut online ya. Dan seneng banget lagi bisa bagi sesuatu nih buat teman-teman EYC dan juga ada GC nih, saya lihat nih banyak nih. Ya, juga kepala sukunya juga ada di sini nih, Pastor Andy. Dan temanya itu adalah sesuatu yang bagi saya ini yang paling penting banget. Ya, ini merupakan dasar banget dari kehidupan kita sebagai anak Tuhan tuh, orang Kristen. Dan saya boleh bilang ini satu currency, tahu currency ya, mata uang orang Kristen, yaitu faith atau iman. Dan tema bulan ini mengenai practical faith, ya, iman yang dipraktekkan, ya, iman yang dipraktekkan. Jadi bagi saya ini adalah sesuatu yang cocok banget buat anak-anak muda, ya. Kita punya sesuatu di depan sana yang masih menanti, dan kadang-kadang sesuatu itu kita belum ngerti, kita belum tahu, tapi kita punya satu privilege sebagai anak Tuhan. Nah, kita mesti tahu dulu, kita mesti ngerti dulu bahwa kita ini bukan orang biasa-biasa. Ya, ini saya pakai hoodie, ya. Saya pamer dikit. Tapi ini di baliknya nih bisa kebaca gak ya? Apa? Fearfully, apa? Nah itu, jadi itu artinya betapa dahsyat dan ajaib kejadianku. Itu lagu favorit saya tuh, betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan. Jadi dengan itu saja, dengan ayat itu aja bahwa kita itu betapa dahsyat kejadian kita mesti ngerti dulu bahwa kita ini spesial gitu loh. Kita ini khusus, bukan hanya statusnya, tapi kemampuannya. Bukan hanya statusnya sebagai anak Allah, sebagai pribadi yang dibuat fearfully, ya wonderfully, ya beautifully, ya. Tapi juga kemampuan-kemampuan yang diberikan kepada kita untuk kita dapat do something gitu loh. Untuk melakukan sesuatu. Ada satu lagu ya yang selalu jadi memberkati saya itu setiap saya lagi takut atau lagi bimbang, lagi galau, saya selalu nyanyi lagu ini. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Nyanyi bareng ya. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada Sekali lagi ya, sampai meresap tuh ya. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupmu. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah Yes, teman-teman nyanyi deh pujian ini deh dari hati ya, sambil nih Kak Aldi khotbah nyanyi terus tuh dalam hati ya. Dan satu privilege kita itu adalah ketika kita hidup karena percaya, nggak melulu kita mesti lihat dulu tuh. Ya. Dan firman Tuhan bilang nih, 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami, jadi ini lagu ini bukan ciptaannya manusia nih. Ini dari firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah bicara soal hidup itu kan bukan hanya sekedar ada nyawanya gitu ya, napas itu hidup, orang ini masih hidup gitu ya. Tapi hidup dimaksudkan ini adalah daily life kita itu tuh. Ya,
kehidupan kita sehari sekolah, kerja, belajar, ya ke gereja, begaul, ya nongkrong, ngapain lah, itu hidup kita tuh. Dan hidup kita itu artinya adalah daily life, kehidupan sehari-hari, dan apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kita harus yakini bahwa bukan kalau kita bilang sebab hidup ini hidup karena percaya, bukan karena hanya apa yang kita lihat. Artinya ada banyak di dalam kehidupan daily life kita, hal-hal yang harus kita yakini walaupun kita tuh belum bisa lihat. Kita yakini dulu. Dan dengan itu kita hidup tuh. Kita berjalan, maju, besok, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Saya belum lihat nih, tapi saya percaya, saya hidup karena ini. Bukan karena apa yang kita, nah ini privilege atau keistimewaan dari anak-anak Tuhan yang gak dimiliki oleh orang lain. Keadaan ini, ya satu privilege ini, satu kepercayaan akan sesuatu yang kita belum lihat, tapi kita percaya. Kalau orang dunia kan, mana buktinya dong? Buktinya dulu dong bro. Ada gak track recordnya apa dulu? Apa dulu begini? Itu orang dunia. Tapi kita, orang planet Namek, kita warga negara kerajaan surga, kita beda. Kita bisa percaya dulu, kita bisa yakin dulu, kita bisa teguh dulu, kita bisa menghidupinya dulu, walaupun kita belum bisa lihat. Itu perbedaannya. Dan namanya itu adalah faith, iman. Jadi iman itu nggak sesederhana itu. Tetangga saya ada namanya Iman, ya, galaknya minta ampun. Gitu ya, Pak Iman tuh. Kalau Pak Iman dengar, halo Pak Iman. Iman tidak sesederhana itu, tapi iman itu merupakan satu apa ya? Tadi currency, ya, kita bisa tukar segala sesuatu itu, ya. Dengan iman kita bisa dapatkan sesuatu dengan iman kita. Tapi iman itu juga satu kekuatan, satu power yang memang Tuhan berikan spesifik, spesial dalam diri kita anak-anak Tuhan. Anak-anak muda. Ibrani 11 ayat 1 ini pasti dibaca terus di satu minggu ini nih, satu bulan ini nih ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Semua punya harapan, benar ya? Ya, punya harapan. Ada di sini yang sudah putus harap? Jangan ya. Jangan, aduh gak ada harapan lagi deh. Ya aduh masa depan saya begini-gini, aduh orang tua saya begini, aduh begini. Gak ada harapan gitu ya. Aduh udah deh gue bego gitu ya. Gak bisa pintar nih. Tapi iman, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kita berharap sesuatu, dasarnya kita taruh ini di iman itu tuh. Lalu kemudian dan bukti dari segala sesuatu belum kelihatan kan? Belum kelihatan kan? Apa yang kita harapkan itu, masa depan kita punya pasangan yang terbaik, ya, punya jenjang karir yang baik, belum kelihatan, tapi kita taruh itu atas dengan iman kita, dan itu menjadi bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat, belum kita tahu. Itu iman. Berjalan dalam iman merupakan satu tanda kita mempercayai kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Itu loh. Sama di sini yang percaya Tuhan kita itu Tuhan yang besar. Semua percaya ya. Yang di balkon percaya, kosong. Kirain ada orang. Kalau bapak-bapak khotbah nggak enak kalau nggak ada jokes bapak-bapak gitu. Jadi semua percaya Tuhan besar, berjalan dengan iman, ya, walk by faith, itu artinya kita mempercayai Tuhan kita itu besar di dalam hidup kita. Nah ini saya mau maju pelan-pelan ya. Dan hari ini ketika tema kita adalah practical faith, artinya iman yang bukan hanya dari mulut, tapi sesuatu yang dipraktekkan, sesuatu yang dikeluarkan. Saya hari ini mau bicara tentang faith and vision.
iman, dan visi. Iman kita bisa pakai untuk memberkati kita, yes, benar. Gak ada duit, beriman. Ini simpelnya aja ya, gitu ya. Tuhan bisa berkati. Tapi tentunya nggak segitu juga jalannya. Ada step-stepnya, nanti diajarin lah sama Kaldo, Kaniki ya. Sakit, mau sembuh dengan iman bisa sembuh. Iya, oke. Semuanya terjadi ya, kesembuhan, berkat dan lain-lain, semuanya tentang hal-hal yang pribadi ke kita. Tapi hari ini saya rindu, Kaldi rindu untuk kita belajar tentang faith and vision. Iman dan visi. Karena saya percaya ya bahwa hidup kita ini, hidup anak Tuhan itu adalah hidup yang berprogres. Hidup yang maju gitu loh. Enggak gitu-gitu aja. Umur boleh tua gitu ya. Tapi soal perjalanan visi, perjalanan kerohanian ya, itu harus ditentukan juga dengan perjalanan kepercayaan kita. Nanti deh ya, mengenai iman dan visi. Saya percaya bahwa ada season-season dalam hidup kita. Ada season tuh musim-musim yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Kak Aldi, ya mungkin di sini ada yang udah tahu, Kak Aldo suka cerita ya. Kak Aldi itu punya visi 5 tahunan dan itu selalu terjadi itu. Dan selalu terjadi. Ya, 5 tahun Tuhan ubah ke satu visi yang lain. 5 tahun diproses, ubah ke visi yang lain. Tempatnya boleh sama, tapi cara pandangnya, tujuannya itu bisa beda. Visi, kita maju bersama-sama dengan Tuhan. Justru kalau hidupmu gini-gini aja, itu ada yang salah. Dari tahun ke tahun, ya begini-gini aja. Nggak ada satu visi yang baru, nggak ada sesuatu yang menantang, yang stretching hidup kita, itu something problem tuh, ada yang salah tuh justru. Karena Tuhan itu selalu mau enlarge, mau membesarkan kapasitas anak-anaknya. Baik dari segi pengertian, secara intelijensi kita, maupun juga hati kita. Dan juga karakter-karakter kita di dalamnya. Itu selalu mau ditarik sama Tuhan. Dan Tuhan itu yang paling ngerti kapan waktunya kita itu sudah ada di satu tempat yang dimana kita namakan itu zona nyaman. Dan kali mau bilang tentang zona aman dan zona iman. Ini jauh berbeda. Dan sebagai anak-anak Tuhan, apalagi anak-anak muda nih, kamu mesti punya satu zona yang dimana kita itu ditarik. Mumpung masih muda nih, masih lentur. Kalau udah opa-opa, nah opa beneran nih, itu udah agak susah ditariknya. Mumpung kita masih muda, masih bisa ditarik. Dan memang itu yang Tuhan mau, ya. Walaupun di usia yang lanjut juga Tuhan bisa enlarge gitu ya, tapi kita masih punya tenaganya, kita masih punya waktunya, kita masih punya kekuatannya. Biarkan Tuhan itu tarik hidupmu tuh. Supaya tujuan utama kita itu kita jadi berkat, benar gak? Itu tujuan utama kita kan. Jadi berkat dimanapun kita pergi, jadi garam dan jadi terang. Zona aman dan zona iman. Zona aman itu artinya bebas resiko. Aman, ya. Aman bro. Kalau ditanya kan, gimana? Aman, aman bro. Zona aman bebas resiko tapi gak bertumbuh. Orang yang kelamaan di zona nyaman, zona aman, dia gak akan bertumbuh. Karena gak ada yang narik dia tuh. Ya. Tapi yang namanya zona iman, akan ada banyak resiko, tapi ada rewardnya, yaitu pertumbuhan dalam kerohanianmu. Dalam pengertian, nah, ini yang kita tuju nih. Kalau mau bicara soal iman, practical faith. Dan ini yang Tuhan mau. Hidup kita itu bukannya aku lagi kan. Ya, ada lagu tuh. Hidupku bukannya aku lagi. Ah, itu lagu lama banget tuh. Yang tahu Henny tuh di belakang.
Karena hidup kita bukan kita lagi, artinya bukan mau kita lagi, bro. Tapi udah harus tanya, Tuhan apa maumu dalam hidupku? Itu loh. Nah, di dalam zona iman ada banyak resiko, tapi ada reward dalam pertumbuhan kerohanian. Nah, pertumbuhan kerohanian itu akan membawa kita kepada promosi Tuhan. Nah, ini step-stepnya ya. Ketika kita mau keluar dari zona iman, zona aman kita ke zona iman, kita akan di-stretch sama Tuhan, diperlebar kapasitas kita, lalu kemudian itu akan membawa kita kepada promosinya Tuhan. Karena Tuhan itu akan membuat kita itu besar kapasitasnya bukan tanpa maksud apa-apa. Tapi Tuhan itu mau kasih sesuatu yang baru, benar? Ingat firman Tuhan, kirbat yang lama itu nggak bisa dibuat untuk menampung anggur yang baru. Kalau kita nggak siapin tempatnya ini, nggak akan ada yang baru, yang lama terus yang muncul. Pertumbuhan kerohanian kita itu akan membawa kepada promosi Tuhan atau biasa kita kenal itu namanya kairos. Waktunya Tuhan. Kalau kita sudah ready, ada banyak orang yang melewatkan waktu-waktunya Tuhan. Karena dia nggak bertumbuh dalam kerohanian, itu sayang banget tuh. Ya. Sebetulnya kita bisa lihat orang ini punya potensi besar nih. Orang ini bagus cara ngomongnya, cara berpikirnya. Tapi karena dia hanya mau tinggal di zona aman, seringkali ada promosi Tuhan datang. Ya, ada sesuatu yang Tuhan kasih, tapi dia nggak ready. Sehingga itu membuat dia nggak berani untuk melangkah. Karena dia tahu gue nggak siap nih. Andai aja dia siap. Walaupun nanti bisa ada promosi Tuhan lainnya, ya Tuhan itu pengasih, beda sama kita manusia. Tuhan itu panjang sabar. Tapi kita udah kelewatan waktunya. Kita udah kelewatan waktunya. Orang lain udah maju duluan, kita masih jalan di tempat. Teman-teman, waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Amin. Ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Aduh, nyanyi mulu jadi kayak Saiful Jamil nih. Tahu Saiful Jamil gak tuh? Apa-apa dia nyanyi tuh. Ya. Tapi waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Kasih yang terbaik. Nah, Tuhan mau kita hidup di zona iman. Karena di dalam zona iman inilah Tuhan akan bekerja dan kita akan experience God. Kita akan mengalami Tuhan yang sebenarnya itu loh. Saya percaya bahwa teman-teman semua tuh udah kenal Tuhan lah. Ya, jangan tanya deh soal Yesus deh, kita udah bisa jelasin tuh semua dari sekolah minggu kita udah. Tapi untuk mengalami Tuhan, lebih deep lagi, deep experience, itu soal imanmu. Zona aman atau zona iman. Kalau zona aman, bisa aja kita kenal Tuhan, datang ke gereja. Tapi soal experience Tuhan itu, kita mesti ada di zona iman tuh. Karena di situ kita akan ditarik, kita akan mengerti, melihat pertolongan Tuhan. Zona iman, meraih dan memegang sesuatu yang belum ada dan berpegang padanya hingga menjadi sesuatu. Kali itu jarang buat ini ya, supaya maksudnya catat. Alasan aja sih sebenarnya. Sebenarnya bingung juga kadang-kadang buat PowerPoint, tapi enggak. Soalnya kadang-kadang tuh suka mengalir gitu ya. Tapi zona iman itu adalah meraih, memegang sesuatu yang belum ada dan berpegang padanya sampai menjadi sesuatu. Memang belum ada sih. Ini kan. Sebab aku percaya, bukan kita percaya dulu. Walaupun belum melihat. Zona iman itu tempat mujizat terjadi. Kalau teman-teman rindu untuk terima mujizat, hiduplah di zona iman. Bangsa Israel, dia nggak akan pernah bisa lihat majestiknya Tuhan, Laut Merah itu terbelah, kalau dia masih tinggal di zona amannya, di Mesir. Ya, walaupun nggak enak dia tahu, tapi aman lah kita. Udahlah besok udah ada yang kasih makan. Walaupun gini-gini aja hidup kita, tapi aman lah. Dibanding dia harus keluar. Tapi ketika dia keluar, Tuhan akan memperlihatkan mujizat-mujizat tuh, ya. Tiang awan, tiang api, mana, ya, dan lain sebagainya. Sampai dia bisa melihat laut yang terbelah, bagaimana tuh caranya tuh.
laut yang terbelah. Mereka hanya bisa lihat ketika mereka ada di hidup di zona iman itu loh. Nah teman-teman sekarang begini, bagaimana iman bekerja setelah kita udah ngerti tentang the power of faith itu. Ya, iman itu. Bagaimana iman bekerja? Itu jelas banget, Yakobus 2 ayat 26 bilang begini nih. Sebab seperti tubuh, ya Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, ya. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Practical faith. Jadi iman itu boleh ada. Kita bisa ngerti soal iman. Bisa tahu tentang iman. Bisa dengar kisah-kisah tentang iman. Tapi itu semua mati kalau lu gak ngelakuin gitu loh. Kalau kita gak berbuat sesuatu tentang iman itu hanya akan jadi isapan jempol. Wah, isapan jempol tuh. Atau apa ya, kayak hanya jadi cerita-cerita aja. Oh iya dia hebat loh, gini dia orang beriman loh, gini-gini. Tapi kita gak alamin. Kita gak besar-besar, kita hanya bisa ngelihat kesuksesan orang. Tanpa kita bisa melihat apa yang terjadi dalam diri kita dibesar. Kalau kita tidak melakukan. Kalau kita tidak mempraktekkan. Karena tanpa perbuatan-perbuatan. Iman itu mati. Iman yang ada di dalam dirimu, di dalam diri saya. Ya, dalam diri kita itu jadi mati. Sehingga kita harus melakukan sesuatu. Teman-teman saya mau bilang mengenai iman dan visi. Untuk itu supaya kita bisa bekerja, iman itu bisa bekerja, kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan iman itu, punyailah visi yang besar dalam hidupmu. Punya visi yang besar karena Tuhan punya sesuatu yang besar tentang dirimu. Amin. Maksudnya cuma Kak Aldo aja yang amin, amin. Aminnya jangan kesel gitu, amin. Enggak ya. Suka suzon nih memang pendeta nih. Punyalah visi yang besar tentang dirimu teman-teman. Karena Tuhan aja percaya bahwa engkau mampu melakukan hal yang besar. Karena kita dibuat secara khusus. Kalau Tuhan aja percaya, masa kita gini-gini aja hidupnya? Apalagi kalau kita mau masuk ke dalam satu zona iman tadi. Banyak orang senang dengar kesaksian tentang iman, tapi dia tidak pernah merasakan hasil daripada iman tersebut. Mungkin saya mau bersaksi sedikit lah ya. Ada banyak perjalanan iman saya tuh. Ya, wah banyak deh disembuhin, pernah. Ya terus Tuhan kasih waktu pertama-tama kali datang gabung di Sidoarjo sini. Ya Tuhan banyak lakukan banyak hal. Sehingga saya bingung, saya mau pilah-pilah yang mana. Tapi selalu ada satu cerita itu yang selalu nempel di hati saya, di kepala saya. Dan saya gak pernah bosan-bosan cerita ini tentang satu perjalanan iman. Ya. Dan ini yang saya pilih. Ya, Ibrani 11 ayat 8 sampai 9. Ibrani 11 ayat 8 sampai 9. Tolong. Karena iman, Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Nah ini Ibrani 11 ini teman-teman boleh baca itu saksi-saksi iman. Dan si Abraham ini dia disuruh berangkat ke satu negeri yang asing. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing dan seterusnya. Jadi kisah ini ya menginspirasi karena itulah yang terjadi sama diri saya. Teman-teman tahu ya. Ya mungkin di sini beberapa yang tahu yang lama-lama tapi yang baru-baru masuk mungkin. Kan Kaldi 5 tahun tuh ya di Inggris karena ikut Kak Santi waktu itu. Wah itu pergumulan banget tuh. Pergumulan banget karena kan sesuatu yang baru gitu ya. Kultur yang baru, bahasa yang baru. Kalau liburan itu beda. Kalau liburan tuh enak luar negeri. Tapi kalau untuk tinggal dan gak tahu mesti ngapain di sana, gak ada temen, gak ada orang Indonesia, bahasanya beda, semuanya beda, dan gak tahu mesti, kalau di sini kan ketahuan tuh hari demi hari, minggu demi minggu punya anak-anak rohani, terus khotbah, nanti diundang khotbah, nanti kasih ini, nanti doain orang, nanti itu udah jelas tuh.
Tapi ini tiba-tiba harus melepas itu semua, terus pindah ke satu negeri yang asing. Langsung jadi ingat Abraham gitu ya. Wah. Dan hal ini membuat tadinya saya secara pribadi ya, kali bilang aduh kayaknya gak usah deh. Tapi terus ada suara ya dari Roh Kudus menyerupai wanita yang namanya Santi gitu. ikut dong. Dan akhirnya udah deh, saya putuskan, waktu itu teman-teman tahu, saya tanya sama 3 pendeta. Ya, 3-3 bilang jangan ikut gitu. Akhirnya saya putuskan, oh berarti ini suara Tuhan, saya ikut. Gitu. Nah, dan akhirnya saya pergilah ke sana dan benar ya. Sampai di sana saya nggak ngerti dan saya ingat banget tuh ya, begitu naik pesawat ya, masih memproses tuh di otak dan di hati. Lalu kemudian udah mau landing di London, di Manchester. Kita mau turunnya di Manchester, saya ngelihat dari atas pesawat tuh setelah terbang 20 jaman, lihat, waduh, di mana nih? Gitu. Apa yang saya perbuat nih? Gua mau ngapain di sini? Begitu sudah landing, terus kita naik bus dari Manchester Airport ke Wales. Nah, Walesnya Kaldi itu bukan Wales yang besar, itu di pojok, itu perbatasan Skotlandia, dan itu pedesaan. Begitu jalan masuk ke pedesaan, lihat pohon-pohon, lihat apa segala macam sepi gitu. Terus suasananya gloomy, ya di sana itu musim panas itu cuma 3 hari dalam 1 tahun. Ya sisanya itu mendung gitu. Jadi aduh. Terus kali itu sampai aduh gue ngapain di sini? Apa yang terjadi nih? Dan benar sampai di sana dan mungkin gak ada yang tahu ya. 1 minggu sebelumnya itu masih khotbah kan, perpisahan sama teman-teman ya, sama anak EYC juga tuh. Terus masih selfiean gitu ya. Minggu depannya udah di satu tempat yang asing, bahasanya bingung bagaimana, gak punya teman ya, dan gak tahu apa yang harus dikerjain. Ini 5 tahun nih ya. Waktu itu kali tahunnya itu cuma 3,5 tahun, tapi ternyata 5 tahun. Dan waduh ini mesti ngapain. Dan di minggu itu masih khotbah, minggu berikutnya itu jadi DJ. Nah kan kerja tuh, harus jadi DJ. Nah ini foto yang ikonik banget nih, yang selalu Kaldi tuh munculin. Pernah sih dikasih lihat di sini, boleh dong yang foto 1. Nah ini dia DJ-nya. Jadi kalau teman-teman ada yang menggerutu cuci piring di rumah, ya saya sebagai kakak mentor kalian, sebagai pencuci piring, saya itu mesti cuci piring segede gitu tuh. Itu piringnya gede banget, piringnya orang bule. Yang kalau kita pegang itu beratnya minta ampun, 1 hari itu 300 piring saya mesti cuci. Karena singkat cerita aja, kali gak bisa ngomong panjang, tapi singkat cerita, ini satu hal yang baru, dibully di pekerjaan. Nah, mereka kan gak tahu ini pendeta atau siapa, yang mereka tahu orang Asia gak bisa bahasa Inggris, kerja jadi tukang cuci piring. Jadi semua pelayan-pelayannya, ya tukang-tukang cuci piring senior yang bule-bule gede-gede, saya dibully. Dikerjain lah, disuruh bersihin lemak-lemak yang, pokoknya yang bagian kotor-kotor itu saya disuruh. Dan akhirnya, waduh saya di situ cuman bisa nyanyi aja deh tuh. Ya. Cuman bisa sambil, aduh Tuhan, menguatkan iman saya tuh. Ya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Wah itu nyanyi, tadi beneran loh. Nyanyi, terus nyanyi. Karena kok begini amat, tapi gak apa-apa. Saya beriman ada sesuatu yang mau Tuhan kerjakan. Ya. Bukan ini aja, setelah itu saya kerja next deh. Next. Nah ini pelatih saya. Tahu gak ini Kak Santi ini istrinya Kaldi. Ini yang foto nih Kaldi karena lagi di training kerja di hotel. Jadi cleaning service. Nah jadi Kaldi itu mampu mengcleaning rumah saudara itu dengan bersih. Kalau ada yang perlu mungkin tahu ya per jamnya berapa. Jadi ini Santi juga kerja di sana. Dia ambil S3 tapi dia juga ikut kerja karena dia bilang aduh masih ada waktu kosong. Ya, dia nih orangnya nggak bisa lihat waktu kosong. Kalau waktu kosong dia harus isi dengan sesuatu gitu ya. Dan akhirnya udah jadi diajarin caranya bersihin kamar, bersihin kamar mandi. Ya, sesuatu yang baru dan next coba. Nah ini rapiin tempat tidur seperti ini gitu ya.
Yang tadinya kita kalau tidur kan berantakan banget gitu ya. Ini sekarang harus bersihin. Dan ini hotel yang terbaik di Wales waktu itu. Jadi harus bersih banget. Dan puji Tuhan ya akhirnya bisa juga. Lalu kemudian setelah itu kerja, coba next. Nah ini apa yang terjadi? Nah ini tahu nggak ini apa? Ini Kak Aldi yang ambil. Jadi saya kerja juga setelah itu di seperti namanya Quick Save, tapi itu seperti Indomaret. Tapi karena masih baru, jadi itu memang dikerjain, disuruh shift malam. Tadinya seneng shift malam, shift malam jadi jam 10 ke atas sampai jam 7 pagi. Wah berarti sepi ya, ternyata enggak. Ternyata di Inggris jam segitu pada keluar semua. Yang keluar juga yang pemabok-pemabok, orang mabok. Jadi ini yang Kak Aldi selalu urus. Ini temen yang ininya biru, hoodie biru itu, yang hitam. Dia itu teman satu shift, tapi selalu ada orang-orang mabok kayak begini nih. Dia masuk ke dalam, jadi dia masuk, terus dia keluarin semua, terus dia masuk ke dalam itu. Itu hampir setiap malam. Jadi mesti ayo bangun dong, jangan gini dong. Belum lagi ngejar maling, ada juga maling di sana. Ya, maling coklat kita lihat dari CCTV, Kak Aldi harus kejar gitu ya. Selalu dilengkapin sama HT tuh untuk telepon. Hal-hal baru ya. Tapi Tuhan kok gini banget gitu ya. Negeri yang asing. Negeri yang asing. Dan di situ Kak Aldi sendirian karena itu harus ngitung uang, kerja di kasir. Yang ngitung uang belum pernah, uangnya pound sterling. Banyak banget sen-senannya kecil-kecil. Bingung mesti ngapain. Nah itu nyanyi lagi deh tuh ya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Dulu Kak Aldi itu punya kalkulator besar, di baliknya tuh Kak Santi tuh tulisin 1 sen, ini itu berapa pound, ini wah ditulisin itu lengkap semua supaya nggak salah-salah. Karena banyak salahnya gitu ya, tanyanya Kak Niki nih kalau hitung duit nih gimana ribetnya gitu ya. Dan berapa kali tuh harus gantiin karena nggak tepat gitu. Dan yang cuma nemenin Kak Aldi waktu itu karena mereka kan punya bahasa slangnya sendiri, jadi karyawan itu nggak nyambung sama kita cuma bisa bahasa Inggris 1-2. Lalu temennya Kak Aldi yang selalu menemani itu, mungkin coba next slide. Nah ini namanya, Pedi namanya. Itu kasirnya Kak Aldi tuh. Dan ini anjing pemiliknya. Jadi sambil ngasirin, sambil pelihara tuh anjing. Tak kasih makan, ini anjingnya bandel banget lagi nih si Pedi. Tapi dia yang kasih penghiburan tuh. Next. Nah ini dia lucu ya. Ini bukan sapi ya, ini anjing. Kayak mirip sapi ya. Tapi ini si Pedi nih ya. Dia yang kasih penghiburan, ini kali baca cerita aja deh ya. Tapi itu yang terjadi. Sampai next mungkin. Nah ini bukan lagi mau gaya ya. Ini di musim dingin, yang dinginnya dingin banget, rumah di belakang itu satu rumah yang itu sebetulnya panjang, keliling. Jadi Kak Aldi itu jadi orang yang bersihin rumah itu. Jadi kalau di sini ART, pembantu rumah tangga ya, asisten rumah tangga. Dan Kak Aldi di situ. Datang, beresin dari kamar mandi, kasurnya, dan semua dikerjakan dengan sukacita. Karena apa? Ada iman ya, ada iman yang Kak Aldi tahu bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau buat. Ini singkat cerita aja, ya. Oke, ada lagi nggak? Kayaknya udah terakhir ya. Oke, thank you Mulmet. Tapi inilah yang terjadi di satu tempat yang asing. Tapi kalau Kak Aldi mau cerita ya, dalam 5 tahun, ini di awal-awal 1-2 tahun pertama. Tapi setelahnya ada banyak hal yang Tuhan bukakan. Ada banyak hal yang Tuhan kasih ya di gereja lokal, buka pelayanan di Manchester, khotbah di kedutaan London itu, dan sampai sekarang masih berhubungan. Ada banyak hal-hal dan Kak Aldi bilang itu 5 tahun di sana ya, 5 tahun tuh season. Itu season yang baru tuh. Kak Aldi pulang tahun 2019 kemarin. Nah ini udah mau 5 tahun nih, bulan Agustus, Oktober. Apalagi nih season. Dan Kak Aldi udah mulai merasa nih ada satu impresi yang Tuhan kasih dalam hati untuk apa yang harus dikerjakan ke depan. Ya, tapi udah 5 tahun kan, 2019 sampai 2004 sekarang. Teman-teman, ada hal-hal yang Tuhan bukakan waktu di Inggris sana. Tapi begini, musuh iman itu ada. Ya, nggak akan bisa terjadi kalau kita nggak mempraktekkan sesuatu.
musuh iman itu adalah fear atau ketakutan. Takut. Faith versus fear. Iman melawan ketakutan. Ketakutan itu muncul dalam dua kategori besar. Tadi ya Ason kasih prakata, kasih pembukaan kata-katanya sebelum kasih kita offering preaching. Dalam satu keadaan yang lagi khawatir, benar ya, mana Ason ya? Ya itu wajar lah ya, kita semua punya. Dan fear itu akan muncul dalam dua kategori besar. Yang pertama adalah ketakutan bahwa tidak akan memperoleh apa-apa. Ketika kita akan memulai sesuatu, ketika Tuhan kasih impresi kepada kita untuk kita melakukan sesuatu, untuk kita berjalan, untuk do something, dan akan muncul tuh ketakutan tidak akan memperoleh apa-apa. Yang kedua, ketakutan kita tidak akan mampu mempertahankan apa yang dimiliki. Jadi itu dua itu, selalu tuh ganggu kita tuh. Kita takut bahwa nggak bisa memperoleh apa-apa. Yang kedua, kita takut bahwa kita tidak akan bisa mempertahankan. Ketakutan bahwa tidak akan memperoleh apa-apa ketika kita memulai sesuatu, dan ketakutan ketika kita tidak mampu mempertahankan apa yang dimiliki ketika kita sudah memulai sesuatu. Ketika sudah memulai kita takut. Ini saya mau bilang begini teman-teman, ini catat nih. Ini ilham Roh Kudus nih. Iman itu menarik Tuhan. Takut menarik iblis. Kalau kita punya iman, Tuhan itu akan bekerja melalui imanmu. Ya. Lu punya iman, terus lu do something, kamu melakukan sesuatu, di situ Tuhan akan turun dan bekerja through you, melalui kamu. Tapi kalau kita takut, iblis yang akan datang. Dan dia akan intimidasi terus. Membuat kita itu jadi inferior, jadi minder, jadi merasa rendah. Padahal kita wonderfully and fearfully made. Kita akan diintimidasi terus. Jadi iman itu menarik Tuhan. Tapi ketakutanmu itu akan menarik iblis tuh. Dia akan mengganggu hidupmu. Iblis itu akan bekerja melalui ketakutan. Kita akan dibuat takut untuk, aduh nanti apa yang saya bisa peroleh? Aduh bagaimana mempertahankannya? Bagaimana kata orang? Gimana, apakah mungkin bisa? Apakah mungkin saya lakukan ini? Apakah mungkin saya berhasil? Padahal Tuhan sudah kasih impresinya dalam hatimu. Dan mungkin ada pembina-pembinamu, ada kakak-kakak rohanimu, ada mentormu, ada pastormu, Pastor Aldo, Niki, yang sudah kasih encourage, kasih kekuatan untuk maju. Tapi sekedar tahu aja, tanpa melakukan itu mati. Dan seringkali itu membuat kita takut untuk melangkah, membuat kita itu jadi gak bisa buat apa-apa. Ada ketakutan. Lukas 8, 22, 25. Saya tutup dengan ini deh. Kisah ini ya. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Jadi Tuhan, Yesus itu lagi bawa murid-muridnya. Kita nih murid-murid Yesus, anggaplah ini kita nih, kisah ini. Saya Yesusnya ya, kita jauh lah ya. Pokoknya kita naik ke satu perahu dan Yesus yang bilang marilah bertolak, artinya move ke another side. Pindah ke sisi yang lain. Pindah ke sisi yang lain. Mungkin hari-hari ini Tuhan lagi suruh kita untuk pindah ke sisi yang lain. Mungkin bukan pindah gereja juga, enggak juga. Tapi mungkin dalam pekerjaanmu, dalam kerohanianmu, ada sesuatu yang mau ditarik gitu loh. Ada sesuatu yang mau dibesarkan kapasitasmu. Mari kita bertolak. Ini bicara tentang visi. Dan kalau Yesus bilang pergi, artinya dia ikut bareng. Dia ikut bersama-sama. Itu bedanya kalau saya dan Yesus gitu. Kalau Kak Aldo dan Yesus. Kalau kita bilang, bro lo pergi deh.
Kita nggak bisa temenin terus, bener nggak? Paling kita bisa WA, telepon, itu pun nggak selalu ada. Tapi kalau Tuhan yang suruh pergi, dia ikut bareng naik perahu yang sama kita. Sehingga kita nggak perlu takut tuh sebenarnya. Lalu bertolaklah mereka. 23. Dan ketika mereka sedang berlayar itu bicara tentang journey ya. Dalam perjalanan itu, ketika kita ikut apa yang Tuhan mau, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Nah, dalam perjalanan iman, itu biasanya akan ada tantangan yang akan menguji tuh iman kita. Akan ada badai itu. Enggak selalu mulus-mulus aja. Yang mulus tuh cuma mukanya opa Korea gitu. Apa sih? Enggak ada yang mulus hidupku gitu ya. Dalam perjalanan akan ada tantangan dan itu akan menguji what is your reaction. Apa reaksi kita? Apakah kita orang yang gampang panik? Lalu menghalalkan segala cara? Apakah kita orang yang tenang dan berdoa? Itu akan diuji itu tuh. Ketika ada angin, air bah. Yesusnya sebenarnya ada. Tapi akan ada ujian bagaimana reaksi kita. Apakah kita orang yang panikan? Yang waduh gimana nih caranya gimana? Akhirnya segala sesuatu diterabas. Udah gak peduli lagi soal integritas. Atau kita orang yang tenang, diam, dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya. Nah ini kalau murid-murid pada waktu itu dia salah. Mereka jadi panik banget. Katanya guru kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin air itu pun reda, danau menjadi teduh. 25. Yesus lalu bilang, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Nada terjemahan yang lain bilang, di manakah imanmu? Di manakah imanmu? Maka takutlah mereka dan heran lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Teman-teman saya mau bilang, keadaanmu itu taat sama Yesus. Kalau itu lagi ada gelombang, badai, asal ada Yesus, kamu gak akan pernah tenggelam. Kamu gak akan pernah binasa. Bahkan dibilang lu jatuh, tangan Tuhan itu mengangkat. Jatuh lagi, angkat lagi. Jatuh lagi, angkat lagi. Asal ada Yesus tuh. Dan percayalah, akhirnya sampai kok di seberang. Asal ada Yesus. Jangan kita panik. Punyailah iman. Di manakah imanmu? Ini saya mau bilang begini, iman kita itu tidak berdasarkan apa yang Tuhan lakukan. Itu iman kita tidak berdasarkan apa yang Tuhan lakukan. Kalau Tuhan mau lakukan yang baik, kita beriman. Kalau yang jelek, wah ini bukan. Kalau sesuatu yang jelek, waduh bingung. Tapi iman kita itu berdasarkan siapa Tuhan itu. Pengenalan kita akan Tuhan. Berdasarkan kita tahu dia Tuhan yang besar, dia yang berdaulat penuh atas hidup kita. Yakinlah. Ini ungkapan ini seperti kisah Sadrak Mesak Abednego tuh. Kalau Tuhan nggak selamatin, kita juga nggak akan menyembah selain Tuhan. Seperti itulah. Iman mereka itu bukan berdasar apa yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Tapi karena mereka tahu Tuhan itu yang berdaulat, yang besar. Sama juga dengan kita. Bukan dengan apa yang Tuhan lakukan. Mungkin saat ini lagi nggak baik, mungkin saat ini lagi nggak baik-baik aja. Tapi kita tetap menaruh kepercayaan kita. Ketika kita melakukan sesuatu. Amin. Saudara tahu nggak? Kalau kita tidak percaya, itu sama dengan kita itu percaya itu tidak terjadi. Itu loh. Ini permainan kata-kata ya. Kalau kita tidak percaya, kan kalau kita bilang percaya nggak? Percaya. Kalau ini, nggak percaya saya. Nah, nggak percaya itu adalah kita itu percaya bahwa itu tidak terjadi.
Firman Tuhan bilang, apa? Itu sama dengan kan kita beriman itu tidak terjadi. Matius 9:29. Jadilah menurut imanmu. Kalau kita bilang, enggak, saya enggak percaya, itu sama dengan kita percaya bahwa itu tidak akan pernah terjadi. Dan itulah yang terjadi, jadilah menurut imanmu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita punya privilege, ya, bahwa enggak perlu kita lihat dulu, tapi kita percaya. Wujud dari kepercayaan kita tuh apa? Kita melangkah, kita berjalan. Itu tandanya kita percaya. Kita nggak akan pernah bilang kita percaya kalau kita nggak pernah melangkah. Itu hanya lip service, itu hanya perkataan kosong, hanya gimmick aja. Percaya kok saya, yakin kok saya. Tapi hidupmu nggak menunjukkan bahwa engkau percaya dan engkau yakin. Dan itulah yang membuat banyak orang yang nggak terjadi apa-apa dalam hidupnya. Karena percayanya, yakinnya, itu hanya perkataan. Tapi bukan perbuatan. Dan Tuhan itu bekerja di saat engkau melakukan yang namanya practical faith. Iman yang dipraktekkan gitu. Karena tanpa perbuatan, iman itu gak ada apa-apanya. Akan hanya jadi pengetahuan, hanya akan jadi kisah orang lain. Bukan kisah kita. Jauh lebih baik kita tulis kisah kita. Kita experience God. Kita mengalami Tuhan. Ada banyak hal-hal sebelum kali berangkat ke Inggris. Ada banyak hal-hal yang tadinya saya pikir saya udah ngerti. Tapi ketika saya di sana gak ada siapa-siapa. Ya, gak ada yang kenal. Situasi berubah 180 derajat. Kerja sampai tangan hancur-hancur. Kali pernah satu waktu kan main musik juga di gereja. Ya, main keyboard sama main gitar. Jadi gitar taruh di belakang, keyboard di depan. Gonta-ganti. Dan kita kalau kebaktian itu 3 jam karena itu gereja Pantekosta. Di musim dingin mereka semua pakai sarung tangan. Kali mungkin nggak pakai sarung tangan karena harus main gitar. Itu ada kalanya habis nyuci, tangannya tuh begini kan, nyuci kan pegangnya begini. Pulang tuh begini jalannya. Karena udah kaku tuh di sini. Dan harus main gitar. 3 jam nangis tuh. Tapi kali bertahan, ya. Bertahan dan sampai pada akhirnya ada banyak hal yang Tuhan bukakan, ya. Dan apa yang pernah terjadi di sana itu sangat menjadi landasan untuk apa yang terjadi sekarang dengan apa yang kali harus lakukan. Ada banyak bahan-bahan yang Tuhan kasih dari sana karena sudah diperbesar kapasitasnya. Teman-teman mungkin hari ini kita merasa kapasitas kita ada di sini. Tapi Tuhan itu mau besarin. Tapi lu mesti jalan. Kamu mesti bergerak. Memang ada ketakutan. Tapi kalau Tuhan yang suruh, artinya Tuhan sama-sama kita. Lagi bareng sama-sama kita. Jadi jangan takut. Kalau Tuhan sudah kasih impresi di dalam hatimu. Kali jujur aja, selama 1 bulan ini, ya, itu banyak Tuhan kasih sesuatu yang baru. Dan itu saya percaya bahwa itu untuk sesuatu season yang baru, musim yang baru. Apakah engkau sudah pernah merasakan season yang baru dalam hidupmu? Musim yang baru. Musim kerohanianmu. Even engkau masih muda. Di sini ada anak-anak GC ini. Ya. Walaupun masih muda, Tuhan bisa kasih sesuatu untuk bisa ada satu season yang baru. Ya, sesuatu yang Tuhan bisa kasih sesuai dengan porsinya. Gak mungkin kan kalau masih segini Tuhan mau kasih penglihatan untuk jadi CEO dari perusahaan di mana gitu. Ya mungkin juga sih ya kalau emang turunannya kaya gitu ya. Tapi pasti ada season-season yang baru tuh bro. Ya, ada sesuatu yang baru yang Tuhan bisa taruh di hatimu. Mungkin tentang keluargamu, tentang orang tuamu, tentang pendidikanmu. Ya, apapun Tuhan bisa kasih tuh. Ya. Kita juga semua pasti ada sesuatu yang baru. Kita juga hamba Tuhan juga ada juga sesuatu yang baru. Tapi bersama dengan Tuhan itu selalu bergerak maju gitu. Gak mungkin stuck. Ya. Kalau toh lagi stuck, itu artinya Tuhan lagi sesuaikan, ya, lagi di-adjust lagi.
Karena kadang-kadang kita suka miring ke sana, lagi dikenceng-kencengin lagi gitu. Di-adjust lagi. Tapi kita tetap maju, tetap maju. Nah, di dalam perjalanan ini, kalau mau melihat Tuhan bekerja, lakukan dengan imanmu. Lakukan dengan imanmu. Practical faith. Iman itu, ya, mungkin teman-teman bilang, wah berarti mesti punya iman yang gede dong. Enggak lah, mungkin harus punya iman kayak Om Frank yang udah pendeta ya, ribuan jemaat, atau siapalah, Furtik ya, atau siapa pendeta-pendeta zaman sekarang yang teman-teman, anak-anak sekarang siapa? Atau jangan nggak pernah tahu pendeta-pendeta. Pokoknya pendeta-pendeta industri itulah gitu ya. Wah harus kayak dia, Juan Mogi, atau siapa, Philip Mantova ya. Puji Tuhan mereka punya iman yang besar ya. Tapi itu pun karena proses-proses Tuhan dalam hidup mereka. Oh saya nggak bisa punya iman seperti itu. Yang Tuhan minta tuh iman sebesar biji sesawi bro. Artinya semua kita bisa. No excuse lah, jangan ada alasan lah. Hanya sebesar biji sesawi itu paling kecil. Artinya yang penting adalah iman yang benar, iman yang utuh. Dan Tuhan akan tambah-tambahkan terus. Tuhan akan memperbesar kapasitasmu. Amin. Dapat sesuatu hari ini? Ya. Saya mungkin bukan pendeta yang teriak-teriak tuh kayak Om Rex kemarin tuh ya. Saya nggak bisa tuh begitu tuh. Tapi saya mau lebih kayak ngobrol aja gitu, bagaimana supaya dari hati ke hati lah ya. Saya bisa bagiin sesuatu tentang iman ini, practical faith. Iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Abraham ketika dia disuruh untuk, mari boleh, tim pujian penyembahan. Abraham ketika dia disuruh pergi, apa yang dia lakukan? Kalau teman-teman baca tuh di Kejadian 13 tuh, kemanapun dia pergi, dia itu bangun mezbah. Kemanapun dia pergi, dia maju lagi, dia bangun mezbah. Dan ketika dia bangun mezbah, dia berjalan. Orang yang suka bangun mezbah, orang yang suka worship, orang yang suka nyembah, itu akan membuat engkau mampu berjalan makin jauh dalam perjalanan imanmu. Asal kamu suka nyembah, asal kita masih suka nyembah nggak? Punya waktu-waktu doa nggak sama Tuhan? Punya kan? Punya ya? Punya nggak yang lain? Punyain dong. Maksa. Punya dah. Itu penting banget ya. Mungkin dari 5 menit, 10 menit ya. Sampai nanti jadi 10 jam. Itu mah tidur ya kalau 10 jam. Bangun besok itu juga ada kelebihan lagi tidurnya. Harus punya supaya faith kita, iman kita itu bertumbuh. Sama seperti Abraham, dia bangun mezbah. Amin. Yuk bangkit berdiri yuk. Teman-teman, saya nggak tahu, tapi mungkin ada dari teman-teman semua yang Tuhan sudah kasih impresi untuk melakukan sesuatu yang di luar nalar. Bukan di luar nalar ya, di luar zona amanmu. Tapi mungkin kita takut, entah itu engkau memaafkan orang, ya itu butuh iman tuh. Ya. Entah itu mungkin pekerjaan dan lain sebagainya, ada satu impresi yang Tuhan kasih. Tapi engkau takut. Udah mau jalan tapi masih ragu-ragu. Nah itu ragu-ragu tuh kadang-kadang itu step awal dari sebuah tindakan yang tidak terjadi gitu. Mungkin ragu-ragu, mungkin bingung. Kali rindu ya, paling enggak engkau punya satu langkah iman. Mungkin belum bisa sampai apa yang Tuhan kasih ini saya mau kerjakan. Tapi paling tidak engkau tunjukkan atau satu langkah iman kecil aja untuk maju ke depan tuh. Nanti ada Ketua Care atau nanti ada Kak Aldo, Kak Aldi mau doain supaya engkau diteguhkan. Gak usah ragu, gak usah malu. Ya, mungkin ada sesuatu yang Tuhan kasih besar dalam hidupmu. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu mau kasih sesuatu yang besar dalam hidupmu. Kalau ada yang mungkin,
kayak ini waktunya deh. Saya butuh dikuatin lagi sama orang lain. Saya butuh dikuatin lagi sama orang lain. Gak apa-apa, maju. Ya. Dan kita akan doain sama-sama. Teman-teman yang gak maju bisa doain. Nanti kita yang hamba Tuhan kita mau doakan. Ya. Gak usah cerita juga itu apa. Tapi biarlah itu menjadi satu urusanmu dengan Tuhan. Amin.